Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah wa sekalian, kita kembali berjumpa dalam kajian rutin Ais Institute. Melanjutkan kajian kitab Bidayatul Mujtahid, ya, yaitu tentang fikih perbandingan yang ditulis oleh Ibnu Rushd, ya, Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Tidak hanya 4 mazhab, tapi beliau juga banyak mengutip pendapat yang lain, ya, baik itu di kalangan sahabat, tabi'in, dan mazhab-mazhab lain yang tidak berkembang. Masuk di permasalahan yang ketiga, ya, dari wudu, ya, tentang masalah wudu. Itu al-mas'alah tsalitsah, ya, minal arkan. Permasalahan ketiga, ya, dari rukun, ya, termasuk rukunnya al-madmadhatu wal istinsyak, yaitu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ihtalafu fil madmadati wal istinsyak. Para ulama berbeda pendapat tentang berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung fil wudu'i, dalam wudu, ya, ala salah satu aqwalin, kepada 3 pendapat. Qaulun, satu pendapat, innahuma sunnatani fil wudu. Keduanya adalah sunnah di dalam wudu. Wa huwa qaulu Malikin, yaitu pendapat Imam Malik, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Abi Hanifah, dan Imam Abu Hanifah. Nah, ini jumhur, ya, berarti kalau disebut 3 madhab ini disebut jumhur. Mayoritas, ya, para ulama mengatakan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu sunnah hukumnya, tidak wajib. Nanti dijelaskan dari dalilnya, ya. Wa qaulun, dan satu pendapat, innahuma fardun fihi, keduanya itu wajib padanya. Pendapat siapa? Wa bihi qala Ibnu Abi Laila, ya, Ibnu Abi Laila. Wa jama'atun min ashabi Daud, ya, dan sekelompok dari sahabat-sahabatnya Daud, ya. Ini Daud Az-Zahiri, ya, yang mengasaskan mazhab Az-Zahiri, ya. Jadi para pengikut mazhab Az-Zahiri mengatakan bahwa kumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu hukumnya wajib. Ya, dan ini tidak disebutkan juga mazhab Ahmad, mazhab Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Jadi Ahmad bin Hanbal juga, ya, mazhab Hanbali itu mengkategorikan berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu termasuk wajib, ya, karena menganggap bahwa berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu termasuk mencuci wajah, ya, sedangkan mencuci wajah itu kan disebutkan di dalam ayat. Jadi memasukkannya, gitu, ya, ke dalam perintah mencuci wajah. Wa qawlu, dan satu pendapat, innal istinsyak. Nah, ini membedakan, ya, innal istinsyak fardun, memasukkan air ke hidung itu adalah fardu wajib, ya, wal madmadatu sunnah, sedangkan berkumur-kumur itu sunnah. Wa bihi qala Abu Thawr, pendapat ini dipegang oleh Abu Thawr, ya, Abu Ubaidah, wa jama'atun min ahli zahir, dan sekelompok dari ahli zahir. Nah, ini jadi ahli zahir juga terbagi 2. Ya, ada yang mengatakan dua-duanya wajib, ya, ada yang membedakan, ya. Lalu apa yang menjadi
sebab ya perbedaan pendapat mereka. Ini selalu dalam kitab Bidayatul Mujtahid disebutkan wasababu khilafihim, ya selalu begitu. Wasababu khilafihim, dan sebab perbedaan pendapat mereka ya fi kauniha fardhan au sunnatan, dalam keadaannya fardu ya wajib atau sunnah, ikhtilafuhum fis sunanil waridati fi dzalika. Perbedaan mereka terhadap sunnah-sunnah yang terdapat ya dalam hal itu, ya, atau yang datang dalam hal itu. Hal hiya ziyadatun taqtadi mu'aradata ayatil wudu'i. Apakah dia itu adalah tambahan yang menuntut menyalahi ya atau bertentangan dengan ayat wudu, aula taqtadi dzalik, ya, atau tidak menuntut kepada hal itu. Ya, gitu. Artinya ketika disebutkan di dalam Assalamualaikum. apa namanya ayat, Kira-kira kalau jam apaan ini 8.30 suara bisa siapa? nggak? Iya, malah apa ada Oh iya iya. telepon ya, Ya, siapa? jam 8.30 Ya, 8.30. di lapangan mana? Lapangan bola. Oh, di hal. Siapa Oh ya iya. ini ya? Iya iya iya. 8.30 dah ya. Ah, Saya iya nggak iya. kecek ininya. Saya iya. Iya Raudoh, iya. aduh, gimana nih? Kan kalau ini dimatikan ya mic-nya, jadi mengganggu ini pembelajaran. Ya. Jadi ada di dalam hadis ya sunnah-sunnah yang menyebutkan ya tentang berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Itu kan jelas ya di dalam hadis tentang wudhu yang lengkap ya. Tentu kalau dalam hadis itu disebutkan secara lengkap sifat wudhu ya atau tata cara wudhu. Hadis itu ada berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Sedangkan di dalam ayat Al-Quran itu yang disebutkan ada 4 saja atau 5. Ya, yaitu dengan niat ya. Jadi idza kumtum, surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza kumtum ila shalah, ya, apabila kalian berdiri untuk sholat, maksudnya idza kumtum itu maknanya idza aradtumul qiyam ila shalah. Apabila kalian hendak melaksanakan sholat, ya di situ berarti menunjukkan niat ya. Itu satu niat. Fagsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian ya, 2 mencuci wajah. Wa aidiakum, dan tangan-tangan kalian ilal marafiqi, sampai sikut. Ya, itu 3. Wamsahu biru'usikum, ya, usaplah kepala kalian. 4. Wa arjulakum, dan kaki kalian, maksudnya cuci kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Jadi yang disebutkan dalam Al-Quran itu hanya itu. 4 atau 5 ya dengan niat. Nah, apakah yang disebutkan dalam hadis itu apa namanya? Jadi kalau misalnya yang ada di dalam hadis itu disebutkan wajib juga, ya berarti apakah ini bertentangan dengan ayat Quran atau tidak? Ya, kenapa di ayat Quran tidak disebutkan tentang madmadah dan istinsyak? Gitu. Ya, kalau misalnya dianggap dua-duanya wajib, ya kenapa nggak disebutkan dalam ayat Quran? Ya, jadi kalau yang menganggap wudhu itu dianggap apa namanya, yang dalam hadis itu dianggap eh, apa namanya bertentangan ya dengan ayat Quran, kalau dipahami wajib, maka dia harus dipahami sunnah. Jika itu yang menjadi alasan kenapa sunnah. Ya, kalau yang menganggap tidak perlu dipertentangkan gitu ya, ayat Quran menunjukkan wajib, sunnah juga menunjukkan wajib, ya, sehingga menganggap bahwa madmadah dan istinsyak ini termasuk wajib.
Ya, faman ra'a anna hadhihi ziyadata, maka siapa yang melihat tambahan ini, ya, tambahan yang ada dalam hadis yaitu madmadah dan istinsyak, ya, misalnya in humilat alal wujubi, ya jika diarahkan kepada hukum wajib, iqtadat mu'aradatal ayat, ya, mu'aradatal ayat, menuntut atau berkonsekuensi bertentangan dengan ayat. Idil maksudu minal ayat, di mana maksud dari ayat itu taksilu hadzal hukmi, memberi landasan pada hukum ini, wa tabyinuhu, dan menjelaskannya, akhrajaha min babil wujubi ila babin nadmi, mengeluarkan dari bab wajib ke bab mandub, ya. Jadi kalau dipahami wajib bertentangan dengan ayat Quran, maka harus dialihkan, ya, bahwa yang dalam hadis itu kepada sunnah, gitu. Jadi yang wajib itu yang disebutkan di dalam ayat saja. Wa man lam yara annaha taqtadi mu'aradata hamliha 'ala zahiri minal hamalaha, ya. Mu'aradatan, ya. Berarti ini bukan mudah-mudahan pilih. Wa man lam yara annaha taqtadi mu'aradatan hamalaha 'ala zahiri minal wujub. Dan siapa yang tidak memandang bahwa dia menuntut bertentangan, ya, maksudnya dengan ayat, ya dia membawanya, mengarahkan tambahan ini, ya, secara zahirnya yaitu wajib, ya, kepada hukum yang zahirnya yaitu wajib. Ya, jadi ayat yang dalam ayat menunjukkan wajib, yang dalam hadis juga sama-sama menunjukkan wajib, ya, ini alasannya. Ya, lalu wa man istawat hadhihi indahu hadhil aqwal wal af'alu fi hamliha 'ala al-wujubi lam yufarriq bainal madmadati wal istinsyaqi. Dan siapa yang sama di sisinya perkataan-perkataan ini dan perbuatan-perbuatan ini di dalam membawanya kepada wajib, ya, maka dia tidak membedakan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ya, jadi maksudnya dalam hadis sunnah itu bentuk hadisnya yang menyebutkan tentang tambahan ini kan ada secara qauliyah, ya, sunnah qauliyah artinya diucapkan langsung oleh Nabi. Ada sunnah fi'liyah yang merupakan perbuatan Nabi, diceritakan oleh sahabat Nabi itu berwudu begini-begini, itu berarti fi'liyah. Ya, nah, bagi ulama yang menganggap baik sunnahnya itu qauliyah, fi'liyah, sama saja menunjukkan kepada hukum yang sama, mereka tidak membeda-bedakan. Jadi bagi pendapat yang kedua itu ya semuanya wajib, sama-sama wajib, baik dengan ucapan Nabi atau dengan perbuatan Nabi. Nah, sedangkan yang membedakan, nah ini yang menjadi alasan kenapa dibedakan, gitu. Istinsak wajib dan pada sunnah. Alasannya yang membedakan waman kana indahul qaul. Dan siapa yang menurutnya pendapatnya itu diarahkan kepada qaul. Qaul di sini sunnah qauliyah, ya, yang berupa ucapan Nabi, diarahkan ke jadi kalau sunnahnya fi'liyah, qauliyah, ucapan Nabi berarti menunjukkan wajib. Karena yang diucapkan Nabi kan lebih kuat tentu, ya. Sunnah qauliyah itu lebih kuat. Jelas jadi Rasul memerintahkan. Ya, nanti di bawah itu ada disebutkan hadisnya. Jadi kalau yang dengan qauliyah, nah yang dengan qauliyah ini kan adalah istinsyak, ya. Menurut alasan mereka, ya. Wal fi'lu mahmulan ala nadbi, dan perbuatan Nabi menunjukkan kepada sunnah. Farraqa bainal madmadati wal istinsyaqi. Ya, dia membedakan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Wadzalika, dan hal itu annal madmadata nukilat min fi'lihi alaihi salatu wassalam, bahwa berkumur-kumur itu, ya, diriwayatkan dari perbuatan Nabi SAW. Jadi berupa fi'liyah. Walam tunqal min amrihi, dan tidak diriwayatkan dari perintah Nabi.
Wa amal istinsyak, dan adapun istinsyak, ya, masukkan air ke hidung, famin amrihi alaihi salatu wassalam wa fi'lihi, ya, itu diriwayatkan dari perintah Nabi langsung dan juga perbuatan Nabi, dua-duanya. Wa huwa qauluhu alaihi salatu wassalam, yaitu perkataan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'a ahadukum, ya, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka jadikanlah di hidungnya itu air, ya, maksudnya istinsyak, tsummal yansur, kemudian dia mengeluarkannya lagi. Nah, ini kan langsung, ya, perintah Nabi, falyaj'al fi anfihi. Ini perintah langsung, sunnah qauliyah. Wa man istajmara falyutir, siapa yang beristijmar maka hendaklah mengganjilkan, ya, bilangannya. 3 batu begitu. Kharajahu Malik fi Muwattaihi, Imam Malik mengeluarkannya dalam Muwatta'nya, wal Bukhari fi Sahihi min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, ya, ini juga ada di Muslim, Abu Dawud, Nasai. Ya, nah jadi inilah alasan kenapa dibedakan menurut sebagian ahli zahir tadi, ya. Kenapa dibedakan antara madmadah, istinsyak. Istinsyak itu wajib, madmadah itu sunnah, karena kalau istinsyak ada dengan perintah langsung. Kalau madmadah menurut mereka hanya dengan perbuatan Nabi. Nah, ini sebetulnya bisa dibantah alasan mereka ini. Yaitu ada juga yang madmadah dengan perintah. Hadisnya itu idza tawadota famad mid, itu ada, ya, hadisnya. Apabila kamu berwudu maka berkumur-kumurlah, ada juga. Jadi tidak hanya dengan sunnah fi'liyah, ya, ada juga madmadah dengan qaul, ya, perkataan Nabi. Maka dengan alasan ini terbantahkan pendapat yang membedakan itu. Ya, nah kemudian kalau yang mengatakan kedua-duanya wajib, ya, karena sama, ya, sunnah juga menunjukkan wajib. Nah, maka yang bisa dibantah dengan kenapa tidak disebutkan dalam ayat. Ya, kemudian juga selain yang ada dalam ayat itu membatasi, ya, ada yang wajib, ya, berarti yang tidak disebutkan dalam ayat itu sunnah. Itu juga dikuatkan dengan hadis lain, ya, tentang ada seorang Arab gunung itu yang mau sholat, lalu oleh Nabi disuruh ulangi wudunya, ya, disuruh mengulangi wudu. Nah, kemudian Rasul mengatakan, ya, tawaddo kama amarakallah, berwudulah sebagaimana Allah memerintahkanmu. Ya, sebagaimana Allah memerintahkanmu, ya, sesuai dengan ayat di ayat Al-Quran, yaitu 4 tadi. Ya, juga dengan redaksi hadis dalam hadis Nabi itu membatasi sesuai dengan apa yang disebut dalam ayat. Ya, sesuai dengan apa yang disebut dalam ayat, ya, itu ada hadisnya, ya, sahih. Ya, artinya itu menguatkan dalam hadis itu bahwa yang wajib itu yang hanya disebutkan di dalam ayat juga, apa yang didalilkan dalam ayat. Ya. Karena Nabi itu pada saat itu sedang menjelaskan hukum kepada umatnya, ya, kepada seorang Arab gunung yang akan sholat. Nah, itu kan kondisinya mendesak. Ya, artinya Rasul harus menjelaskan hukum yang sebenar-benarnya. Tidak boleh kan seorang Rasul menyembunyikan, ya, hukum dari Allah, itu nggak boleh. Nah, sehingga ini masuk di dalam kaidah
takhirul bayan ya an waqtil haja mamnun. Gitu ya, mengakhirkan penjelasan pada waktu dibutuhkan, maka itu terlarang. Begitu. Jadi menunjukkan bahwa yang Rasul jelaskan itu ya adalah ya sudah memenuhi kewajiban. Ya. Ini saya mau tampilkan tapi lagi error ininya. Wordnya. Ya, ini ada hadisnya di dalam Sahih Bukhari Muslim ya, muttafaqun alaih. Bukhari nomor 259, Muslim nomor 226 ya. Bukan yang itu. Ini yang sabda Nabi yang bunyinya innaha la tatimu shalah ya salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahullahu taala, sebagaimana Allah perintahkan ya fayaghsilu wajhahu ya, mencuci wajahnya wa yadaihi ilal mirfaqain, mencuci kedua tangannya sampai sikut, wa yamsahu bi ra'sihi ya, mengusap kepala, wa rijlaihi ilal ka'bain, dan kakinya sampai kedua mata kaki. Ya, itu dalam hadis yang jelas menyebutkan sebagaimana dalam ayat yang 4 itu. Menunjukkan bahwa yang lainnya tidak wajib, sunnah. Karena kalau yang lainnya wajib, kenapa Rasul tidak menyebutkan? Sedangkan beliau menjelaskan itu ketika sedang dibutuhkan. Maka tidak boleh mengakhirkan penjelasan ketika waktu dibutuhkan. Akhirul bayan an waktil anil waktil hajah mamnuun ya. Itu kaidahnya. Kemudian juga tadi alasan mazhab Hanbali, Ahmad bin Hanbal mengatakan madmadah dan istinsyak itu wajib karena keduanya termasuk mencuci wajah. Nah, ini juga bisa dibantah. Ya, karena memasukkan air ke hidung ke mulut ya, madmadah, kemudian masukkan air ke hidung itu tidak termasuk perintah mencuci wajah, karena masuk perintah mencuci wajah itu kan yang zahir dari wajah, yang zahir. Karena kalau mulut ya dan juga hidung itu udah bagian dalam, ya sudah bagian dalamnya, ya. Kenapa juga tidak misalnya bagian dalam di mata gitu kan, kemudian apalagi jadi ini alasan ini tidak kuat. Ya, alasan mengatakan bahwa madmadah dan istinsyak itu tidak kuat. Dan juga kalau misalnya madmadah dan istinsyak itu termasuk mencuci wajah, kenapa di dalam hadis Nabi disebutkan lagi secara khusus? Ya, disebutkan lagi madmadah, istinsyak, kemudian mencuci wajah gitu dibedakan. Ya, gitu. Ya, itu menunjukkan madmadah dan istinsyak berbeda dengan mencuci wajah. Nah, sehingga dalam hal ini ya tentu yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, mazhab Malik, dan mazhab Hanafi. Ya, yang mengatakan bahwa madmadah dan istinsyak itu termasuk sunnah, tidak wajib. Jadi kalau orang berwudu tanpa berkumur-kumur dan istinsyak itu tetap sah wudunya, dan tentu Nabi tidak meninggalkan ya, sehingga sunnah-sunnah dalam wudu itu juga akadah ya, karena Rasul tidak pernah meninggalkannya. Baik, Ibu sekalian ya, saya kira satu permasalahan aja cukup. Ini untuk melatih bidayatul mujtahid ini menarik ya, kita membuka cakrawala ya, perbedaan pendapat para ulama, kemudian mengenal dari dalilnya agar tidak taklid ya,
apalagi fanatik ya. Ya, jadi memahami ya dalil-dalil dari para ulama ini juga sangat fokus kepada penerapan kaidah-kaidah ilmu usul ya, ilmu kaidah, Jadi kaidah fikih berfaedah. ya gitu. Ini sangat sangat bagus sekali untuk kita pelajari. Baik, kalau ada yang ditanyakan silakan. Ustaz Firman, fadal. Suaranya belum masuk. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini kan Saya ini mau Ustaz. halo. Ya, Ustaz Firman dulu nanti saya Sandi ya. Fadal. Kemarin ada yang bikin video, saya lihat ada video YouTube tata cara wudhu sesuai sunnah kata dia tuh. Dan itu mulut sama hidung satu kali pengerjaan, Ustaz. Maksudnya gini, tidak mulut dulu baru hidung gitu, tidak kumur-kumur dulu baru istisrok gitu. Gimana, Ustaz? Istinsyak. Iya. Gimana, Ustaz? Ya itu nanti ada pembahasannya, ada pembahasannya nanti ya. Jadi apakah mencuci berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu sekaligus ya, ataukah dipisah? Itu ada ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dan apa namanya, dua-duanya ya boleh sebetulnya. Ya jadi langsung gitu ya, kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Dan juga itu kan ada yang menyatukan dan memisahkan. Nah, di dalam makna menyatukan juga ada perbedaan. Dalam menyatukan itu apakah dalam satu cidukan langsung untuk kumur-kumur dan masukkan air ke hidung langsung begitu, ataukah tetap pengerjaannya satu-satu, cuman dari satu cidukan yang sama. Itu juga Kalau dari video itu dia maknanya katanya menyatukan. Kumur-kumur dulu ya lalu hidung, tapi dengan satu cidukan yang sama. Nah, ini juga memahami dalam makna wasal ya, menyatukan juga dua ya gitu. Ada yang langsung kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Ya, ada yang satu ya kumur-kumur lalu ngambil air baru ya, ada yang seperti itu. Jadi ada pendapat, nanti kita bahas di pembahasan yang akan datang. biasa kalau Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, kalau fikih sunahnya Said Sabiq, sama nggak Ustaz metodenya perbandingan mazhab seperti ini? Iya sama ya. Jadi saya Sama, itu Ustaz. kan sunnah, cuman tidak tidak terlalu dikaji bagaimana memahami dalil ya secara lebih mendalam ya, kaidah-kaidah usuliyahnya ya, dan itu juga kadang tidak semuanya dijelaskan perbedaannya ya di fikih sunnah itu. Kadang langsung yang menurut penulis lebih kuat begini begitu ya, jadi tidak terlalu lengkap dalam perbandingan mazhabnya. Kalau Bidayatul Mujtahid ini cukup sematis ya, dalam menampilkan perbandingannya, lalu dasar-dasar dalilnya itu lebih sistematis ya, walaupun tentu tidak mentarjih ya, jadi mana yang lebih kuat tidak, walaupun ya madhab dari penulis sendiri madhab Maliki ya, tetapi kan para ulama itu walaupun mereka itu disebut berintisab ya kepada satu madhab, mereka tidak fanatik ya, ketika misalnya mereka melihat ada yang lebih kuat ya mereka mengikuti tarjih yang mereka pahami ya begitu. Ustaz, kalau nyuci rambut 3 kali dengan 1 kali itu ada yang beda nggak, Ustaz? Ada yang 3 kali, ada yang 1 kali. Yang apa? Dia ketika Semua. mencuci rambut dalam wudhu. Iya, itu kan ada hadis umum ya, ada tawad doa marotan marotain masalah ada di Sahih Bukhari. Jadi berwudu sekali-sekali, dua kali, tiga kali ya. Hadis secara umum. Cuma nanti yang beda pendapat di mengusap kepala. Mengusap kepala ada ya pembahasannya nanti
Apakah mengusap kepala itu juga disunahkan sampai 3 kali atau hanya cukup sekali saja? Nah itu nanti mazhab Syafi'i mengambil 3 kali dan dia dalilnya hadis umum tadi. Tapi kalau dilihat hadis-hadis ya Nabi SAW secara langsung ya menyebutkan Rasul mengusap kepala itu jelas, bahkan ada hadis yang jelas menyebutkan masah ra'sahu wahidah, mengusap kepala sekali, dan tidak pernah disebutkan dalam penjelasan hadisnya Rasul mengusap kepala 3 kali, itu nggak ada. Jadi hanya mengambil dalil yang umum saja. Nah, sedangkan dalil khusus itu lebih kuat daripada dalil umum. Ya, begitu sehingga kalau saya sendiri ya memilih ya sekali juga karena dalil khusus lebih jelas. Dalam mazhab Syafi'i mengambil dalil umum sehingga disunahkan sampai 3 kali. Begitu. Ada lagi yang lain? Itu ada seorang ustadz yang menyampaikan kalau membasuh tangan sampai ke siku harusnya dari jari-jari dulu baru ke siku. Iya, itu yang iya, betul, betul. Dari siku dulu apa? Iya kan kalau yang disebut ilal menfakain sampai ke siku artinya batasan akhir. Kalau batasan akhir ya dimulai dari jari-jari. Ya. Mencuci tangan sampai artinya sampai itu artinya batas akhir goyah. Ya, jadi ilah itu lil goyah menunjukkan batas. Batas akhirnya sampai siku ya artinya berarti dimulai dari jari-jari ke sini. Kan lil goyah itu batas akhir, berarti mulainya di mana? Masa mulainya di siku kan? Ya. Dan juga nanti ada perbedaan pendapat apakah sikutnya masuk atau enggak. Tapi yang lebih kuat masuk ya jumhur atas ulama karena memang apa namanya sikut juga kan masuk bagian tangan sehingga masuk gitu. Nanti lah pendalamannya ada di pembahasan selanjutnya. Baik, tidak ada lagi. Cukup ya insyaallah. Syukron ala istimikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.